Suara hati. Saya ingin mengajak tentang pengurus Katolitas.org. Saya ingin mengajukan pertanyaan seputar suara hati nurani. Saya mengetahui tentang hati nurani sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu, dan saya sudah merasakan banyak sekali yang berubah dalam diri saya sejak saya mengenal suara hati saya. Saya mengenal suara hati saya, namun saya memiliki sejumlah perdebatan. Hingga kini saya selalu dapat berkomunikasi dengan suara hati. Saya tidak hanya dalam doa, tetapi dalam aktivitas sehari-hari. Apakah ini wajar? Saya ingin mengetahui lebih jelas tentang bagaimana bentuk dari suara hati itu sendiri. Suara hati yang saya dengar menyerupai suara saya, dan dia membicarakan dan memberikan pengetahuan seputar segala sesuatu dalam hidup saya. Apakah benar suara hati dapat membimbing pengembangan kepribadian seseorang, atau dia hanya terbatas ke moralitas saja? Apakah suara hati mempunyai tingkatan-tingkatan? Jika dia, bagaimana cara supaya saya dapat meningkatkannya? Saya selalu ragu, dan hingga saat ini saya tidak pernah membiarkan suara hati saya memberikan keputusan dan mengikutinya dengan yakin karena takut tersesat. Apa yang mesti saya lakukan? Sebagai gambaran, saya mendapatkan semua hal ini dari hasil diskusi saya dengan suara hati kasih, atau waktu pertama kali saya mengenal suara hati, tentang iman, harapan, rajin, keberanian, kerendahan hati, berdoa, dan membantu saya memahaminya tentang apa yang biasanya diajarkan dalam kitab suci, hingga membuat saya mengendalikan emosi saya, mengubah pola pikir saya menjadi lebih dewasa, membantu saya menetapkan tujuan dan mandiri, serta tahap rencana yang diberikan Tuhan lewat panggilan pengalaman yang saya dapatkan. Jawaban: Shalom Yos. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya menganjurkan Anda untuk membaca Katekismus Gereja Katolik yang menjabarkan tentang suara hati, yaitu KKGK nomor 177/6 sampai dengan 1802. Berikut ini saya sertakan beberapa kutipannya. Pengertian suara hati atau hati nurani. KKGK 1778, hati nurani adalah putusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat oleh keputusan hati nurani manusia, mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Hati nurani merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. KKGK 1776, jubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, tetapi harus ditaatinya. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan untuk menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jauhkanlah ia, elakkanlah itu, sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabat ialah mematuhi hukum itu. Hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sangar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaannya menggema dalam batinnya. Gaudium et Spes 16. Gunanya suara hati adalah untuk memimpin manusia untuk berbuat baik dan menghindari berbuat jahat.
KKGK 177. Di dalam lubuk hati seseorang bekerjalah hati nurani. BDK RM bab 2 ayat 14-16. Pada waktu tertentu ia memberi perintah untuk melakukan yang baik dan menggerakkan yang jahat. Ia juga menilai keputusan konkret di mana ia menyetujui yang baik dan menolak yang jahat. BDK RM bab 1 ayat 32. Ia memberikan kesaksian tentang kebenaran dalam hubungan dengan kebaikan tertinggi, yaitu Allah. Oleh siapa manusia ditarik dan hukum-hukum siapa manusia terima. Kalau ia mendengar hati nuraninya, manusia yang bijaksana dapat mendengar suara Allah yang berbicara di dalamnya. Hati nurani itu dibentuk oleh pengetahuan yang kita dapat, sehingga pendidikan hati nurani merupakan tugas seumur hidup. Sabda Tuhan merupakan terang yang membentuk suara hati yang harus kita terapkan dalam hidup kita, dalam iman dan doa. Oleh bimbingan Roh Kudus, dibantu oleh kesaksian ataupun nasihat orang lain, dan juga oleh pengajaran gereja. KKGK 1783. Hati nurani harus dibentuk dan keputusan moral harus diterangi. Hati nurani yang dibentuk baik dapat memutuskan secara tepat dan benar. Dalam keputusannya ia mengikuti akal budi dan berorientasi pada kebaikan yang benar yang dihendaki oleh kebijaksanaan pencipta. Bagi kita manusia yang takluk kepada pengaruh-pengaruh yang buruk dan selalu digoda untuk mendahulukan kepentingan sendiri dan menolak ajaran pimpinan gereja, pembentukan hati nurani itu mutlak perlu. KKGK 178. Pembentukan hati nurani adalah suatu tugas seumur hidup. Sudah sejak tahun-tahun pertama yang membimbing seorang anak untuk mengerti dan menghayati hukum batin yang ditangkap oleh hati nurani. Satu pendidikan yang bijaksana mendorong menuju sikap yang berorientasi pada kebajikan. Ia memberi perlindungan terhadap dan membebaskan dari perasaan takut, dari cinta diri dan kesombongan, dari perasaan bersalah yang palsu dan rasa puas dengan diri sendiri, yang semuanya dapat timbul oleh kelemahan dan kesalahan manusia. Pembentukan hati nurani menjamin kebebasan dan mengantar menuju kedamaian hati. KKGK 1785. Dalam pembentukan hati nurani, sabda Allah adalah terang di jalan kita. Dalam iman dan doa kita harus menjadikannya milik kita dan melaksanakannya. Kita juga harus menguji hati nurani kita dengan memandang ke salib Tuhan. Sementara itu kita dibantu oleh anugerah Roh Kudus dan kesaksian serta nasihat orang lain dan dibimbing oleh ajaran pimpinan gereja. BDK Dignitatis Humanae 14. Prinsip utamanya, apa yang kamu ingin agar orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius bab 7 ayat 12. KKGK 1789. Dalam segala hal berlaku peraturan-peraturan berikut. Tidak pernah diperbolehkan melakukan hal yang jahat, supaya hal yang baik dapat timbul darinya. Kaidah emas, segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuat baik, berbuat kepadamu, buatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Hati nurani bisa salah karena ketidaktahuan yang tak terhindari. Dalam keadaan ini orang tersebut tidak bersalah, namun ketidaktahuan juga dapat disebabkan oleh ketidakpedulian orang itu sendiri, dan dalam kondisi ini orang itu bersalah. KKGK 1791. Seringkali manusia yang bersangkutan itu sendiri turut menyebabkan ketidaktahuan ini karena ia tidak peduli untuk mencari apa yang benar serta baik, dan karena kebiasaan berdosa hati nuraninya
lambat laun hampir menjadi buta. Gaudium et Spes 16. Dalam hal ini ia bertanggung jawab atas yang jahat yang ia lakukan. Apakah suara hati memiliki tingkatan? Bagaimana meningkatkannya? Tidak ada tingkatan dalam suara hati, yang ada adalah tingkatan pada kemampuan dari kita masing-masing untuk memahami suara hati atau hati nurani. Karena jika seseorang tidak pernah meluangkan waktu untuk mengisah batin, maka akan sulit baginya untuk mengenal suara hatinya. Atau jika seseorang tidak mempunyai kepedulian untuk membentuk suara hatinya agar sesuai dengan sabda Tuhan, maka hati nuraninya dapat bersalah, sehingga walaupun ia mengikuti suara hatinya, namun keputusan dapat menjadi keputusan yang keliru dan belum tentu baik secara moral. Maka untuk meningkatkan kemampuan untuk mengenal hati nurani yang terbaik adalah dengan meningkatkan frekuensi pemeriksaan batin atau lebih dari sekali sehari, dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dicapai melalui kehidupan rohani yang baik, dalam doa dan merenungkan sabda Tuhan. 2. Pengajaran magisterium Gereja Katolik, dan 3. bimbingan dari pembimbing rohani yang telah dewasa imannya dan mempunyai pengetahuan yang benar tentang sabda Tuhan dan ajaran agama. Apa yang mesti dilakukan supaya tidak tersesat? Jika mengikuti suara hati, yang pertama harus dilakukan untuk membentuk hati nurani kita agar sesuai dengan sabda Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul. Untuk ini kita perlu membaca kitab suci dan merenungkannya. 2. Mempelajari ajaran gereja sehingga kita dapat yakin bahwa interpretasi akan ajaran tersebut tidak didasari atas pandangan manusia yang dapat salah atau sesat, tapi atas kebenaran Allah yang tidak mungkin salah atau sesat. Kedua, luangkan waktu untuk memeriksa batin dalam suasana doa. Tanpa pemeriksaan batin yang baik, seseorang dapat salah menyangka bahwa suara hati itu dari Allah, padahal berasal dari keinginan diri sendiri. Peran pembimbing rohani sangat penting. Carilah seorang bapa pengakuan sedapat mungkin, imam yang sama yang di hadapannya Anda mengaku dosa kepada Tuhan secara teratur dalam sakramen tobat. Ketiga, belajarlah dari pengalaman para orang kudus. Silakan membaca kisah riwayat hidup orang kudus untuk belajar bagaimana caranya mengikuti suara hati atau hati nurani yang menghantar kepada kesempurnaan iman, pengharapan, dan kasih. Adalah sesuatu yang baik jika semenjak Anda rajin memeriksa batin dan mendengarkan hati nurani, kehidupan rohani maupun kepribadian Anda menjadi semakin baik. Selanjutnya, tingkatlah pengenalan akan kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Dengan semakin mengenal hati nurani Anda sendiri yang akan membantu Anda untuk melaksanakannya. Sehingga memungkinkan manusia untuk dapat mengenal dan mengasihi penciptaannya. Katekismus Gereja Katolik menuliskan sebagai berikut. KGK 27. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik dia kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebaikan yang dicarinya terus-menerus. Makna paling luhur martabat manusia terletak pada panggilannya untuk memasuki persekutuan dengan Allah. Sudah sejak asal mulanya manusia diundang untuk berwawancara dengan Allah, sebab manusia hanyalah hidup karena ia diciptakan oleh Allah dalam cinta. Nah,
Sekian dari saya. Artikel yang saya baca adalah tentang ketulusan dari suara hati. Oke guys, thanks for watching. Bye bye.